Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat terkait kasus Tom Lembong? Ya, yang dimana Tom Lembong ini merupakan mantan dari Menteri Perdagangan Indonesia pada zaman Bapak Jokowi. Yang dimana pada saat beliau menjabat yaitu sekitar tahun 2015, yang dimana Tom Lembong ini membuat sebuah kebijakan yaitu mengimpor gula dari luar negeri. Akan tetapi yang diimpor itu bukan gula kristal, akan tetapi bahan baku pembuatan gula ataupun gula cair, teman-teman. Yang dimana beliau mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu mengimpor bahan baku pembuatan gula yang kemudian akan diimpor dari luar negeri dan diolah di Indonesia. Akan tetapi dalam proses pengolahannya mengalami beberapa masalah. Dalam pengolahan bahan mentah gula kristal tersebut seharusnya dilakukan oleh perusahaan BUMN. Akan tetapi ada permainan di belakangnya. Dan ketika penjualan produk gula kristal tersebut ada permainan harga, sehingga yang dimana negara sudah menentukan harga maksimum penjualan gula kristal tersebut, akan tetapi dalam hal tersebut ada permainan harga, yang dimana negara Indonesia ditaksir merugi hingga 400 miliar rupiah, dan akhirnya Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi dalam perjalanannya, dalam pengusutan kasusnya, hingga saat ini baru menemui yang namanya titik terang. Perjalanan hiruk-pikuk ataupun sidang yang dilewati oleh Tom Lembong sudah cukup banyak, yang dimana saat ini telah menemui titik terang, yang dimana Tom Lembong dinyatakan tidak bersalah. Dalam penjelasan sidang tersebut, Tom Lembong itu benar-benar tidak mengeluarkan sebuah kebijakan dalam mengimpor gula tersebut. Akan tetapi ada oknum di belakangnya yang bermain untuk meraup keuntungan dalam impor gula yang dilakukan oleh lembaga negara ataupun Kementerian Perdagangan tersebut. Dari sini kita belajar bahwa seharusnya pemerintahan Indonesia ini harus lebih transparansi lagi, harus lebih mengaudit terkait badan-badan pemerintahan. Pertanyaan saya adalah, faktanya, apakah Kementerian Perdagangan di 2015-2016 menjalankan kebijakan importasi gula dengan transparan? Kalau sepengetahuan saya, setiap kali ada rapat koordinasi maupun dari penerbitan, itu biasanya dari media sudah ada gitu Pak, beritanya bahwa hari ini Kementerian Perdagangan melakukan penerbitan persetujuan impor untuk dalam rangka apa, khususnya untuk penugasan. Biasanya nanti ada rilis juga Pak yang disampaikan. Jadi memang sampai saat ini yang kami ketahui, kalau Bapak memaksudkan itu transparansi, ya transparansi yang menurut kami tadi diberitakan di media, itu saja sih Pak. Jadi jawabannya adalah iya ya. Iya Pak. Faktanya adalah Kemendak di 2015. Ya kalau memang itu asumsinya ya, bahwa itu bukan media, bukan. Maksud saya artinya transparansi itu adalah menyampaikan kepada media massa, ya ada. Atau terbuka, ya terbuka. Kementerian lembaga yang lain, terbuka kepada atasan menteri yaitu presiden, ya terbuka kepada atasan-atasan instansi terkait seperti ya, dan memang ditembuskan Pak. Ya. Ditambah lagi dengan rilis berkala atau rilis secara tepat waktu pada media ya. Jadi faktanya adalah kesaksian Bapak adalah Kemendak saat itu transparan menjalankan kebijakan importasi gula ya. Tadi Pak Jaksa cecap ya, kan jauh lebih cepat langsung impor barang jadi atau gula putih. Iya. Berarti kalau barangnya nggak ada, pertanyaan itu tidak relevan kan? Iya. Ya, maka saya bilang tadi lebih cepat raw sugar yang ada di pabrik rafinasi diolah menjadi GKP. Karena barangnya udah ada, raw sugarnya ada, mungkin seminggu udah selesai. 2-3 hari selesai. Tapi faktanya kan barangnya tidak ada. Iya. Iya, baik. Terpaksa harus diimpor raw sugar. Di mana raw sugar disarankan situ harus ada rekomendasi. Nah, tapi rekomendasikan yang dimaksud rekomendasi di situ kan ada rekomendasi yang reguler, yang ditandatanganin oleh dirjen. Nah, tapi yang untuk yang ini kan bukan reguler, maka ditandatangani oleh menteri. Siap. Jadi apa perlu rekomendasi? Menurut saya sih nggak perlu. Tapi perlu
Fakultas. Terakhir, saya hanya perlu menyangkal, Yang Mulia, saya perlu menyangkal Silakan. bahwa saya memberikan instruksi Menyangkal telah memberikan instruksi ya. kepada Dirjen untuk memproses izin yang dimaksud ya. Baik. Ya. Jadi saya Demikian tidak pernah mengintervensi proses struktural, proses yang harus dijalankan oleh pejabat struktural. Dan untuk di situ juga tidak ada tanda tangannya ya. Terima kasih.